Tema pada hari ini, saudara, seperti yang tercantum di layar, tetap kuat dalam Kristus. Tetap kuat dalam Kristus. Saudara, kehidupan orang percaya tidak selalu mudah. Ada penderitaan, ada tekanan, ada pergumulan, dan ada air mata. Banyak orang menjadi lemah, banyak orang kehilangan pengharapan ketika menghadapi berbagai masalah. Di tempat kerja mungkin kita ditekan, dihina, di masyarakat kita mungkin diremehkan dan sebagainya. Menghadapi keluarga mungkin kita tergolong yang paling tidak berada, kita dianggap tidak ada, saudara. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya? Roma 5, 1-8. Demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sampai ayat 8 kita baca, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang kami telah baca. Sebenarnya cukup jelas, tapi Tuhan tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam kesempatan ini kami boleh merenungkan, supaya kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan mengenai firman Tuhan yang sungguh-sungguh sangat heran ini. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 5:1-8 itu mengajarkan kekuatan orang percaya bukan berasal dari keadaan, melainkan dari hubungan kita, koneksi kita dengan Kristus Yesus. Paulus menunjukkan suatu perjalanan rohani yang sifatnya progresif, makin naik, makin kuat. Lihat, pertama kita dibenarkan, dilanjutkan dengan orang yang dibenarkan dia akan bertahan dalam penderitaan, dan orang yang bertahan dalam penderitaan dia akan hidup dalam kasih Kristus. Karena itu maka sesuai dengan tema tetap kuat dalam Kristus. Ada 3 hal yang mau kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara, tetap kuat karena apa?
Karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Nah, tadi ayat 1 dan 2 mencatat, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kata dibenarkan dalam bahasa aslinya disebut dikaiotentes. Artinya apa? Artinya dinyatakan benar. Artinya dibebaskan dari hukuman. Artinya diterima sebagai orang benar di hadapan Allah. Saudara, ini merupakan satu tindakan bahwa Allah yang sudah selesai melakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak dibenarkan karena berbuat baik, enggak. Jadi pengajaran Alkitab tidak pernah mengajarkan karena saya berbuat baik lalu saya dibenarkan, tidak. Bukan karena pelayanan kita yang banyak, bukan. Bukan karena persembahan kita yang besar, bukan, saudara. Dan sekali lagi, bukan usaha kita, bukan usaha manusia. Jadi inilah letak perbedaan kepercayaan orang Kristen dengan yang di luar sana. Kalau orang-orang di luar berpikir kalau saya berbuat baik, maka saya nanti akan naik ke surga. Tapi orang percaya melalui firman Tuhan, Alkitab katakan, walaupun engkau berbuat baik, itu bukan jaminan engkau masuk ke surga. Karena perbuatan baik tidak mencerminkan engkau adalah orang yang benar. Hari ini ada banyak orang yang berbuat baik kepadamu, tapi di luar sana dia berbuat jahat. Hari ini ada orang yang seakan-akan begitu baik dengan kamu. Kalau orang tanya pada dia, kamu ingat gak bapak itu baik gak? Baik sekali. Tapi di situ dia korupsi, kita gak tahu. Baik kepada kita, karena selalu menolong kita, selalu membantu kita. Dalam cerita zaman dulu yang namanya Robin Hood, ya, mungkin seperti itu. Dia penjahat yang besar, dia bisa merampok, dia bisa dapatkan banyak harta dengan merampas. Di pihak lain, hartanya itu dipakai untuk membantu orang. Bagi orang yang dibantu, dia baik. Tapi bagi orang yang dirampas, dia jahat. Itu sebabnya maka benar firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang baik tidak atau belum tentu dia orang yang benar. Kita dibenarkan hanya melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Lalu di sini kalau kita baca, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ada kata damai sejahtera. Jadi orang yang dibenarkan dengan iman, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Kata yang dipakai itu kita sudah familiar, eirene. Jadi kalau misalnya kalian atau kita bertemu dengan orang yang bernama, atau anak kita, family kita yang bernama Airin, itu Airin artinya damai sejahtera. Airin artinya rekonsiliasi. Damai sejahtera dalam Alkitab itu bukan sekedar perasaan tenang, bukan. Tapi permusuhan antara manusia dengan Allah telah dihapuskan. Damai sejahtera yang begitu levelnya begitu tinggi. Bukan hanya sekedar aman-aman, bukan. Tapi hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah beres. Saudara, ketika orang belum beres hubungannya dengan Tuhan, kita bisa lihat dia hidup aman-aman juga. Duitnya banyak, dia bisa pergi kemana-mana, travel. Kita baca di media sosial, kadang-kadang kita pikir kok orang ini punya uang seperti cetak sendiri ya.
Sebentar ada di Jepang, besok-besok sudah ada di Korea, lalu di Amerika, di Eropa, dan sebagainya. Kita kerja setengah mati, dapat dolar yang sudah naik harganya katanya, mau pulang Indonesia pun hitung-hitungan. Pilih tiket, cari yang paling murah. Tiketnya berapa? Oh, summer mahal, gak jadi pulang misalnya. Harus tunggu yang murah. Padahal dia dapatnya dolar. Saudara yang saya kasihan Tuhan, jadi kadang-kadang orang merasa iri. Tapi firman Tuhan ingatkan, jangan iri kepada orang fasik. Karena dia punya jalan sendiri. Tentunya belakangannya itu gak ditulis yang mencelakakan dia, saudara. Jadi dulu kita musuh Allah. Tapi karena ada Irene itu, maka sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita beriman dan kita dibenarkan, kemudian kita ada damai sejahtera, maka yang ketiga itu apa? Yang ketiga, kita beroleh, coba dibaca, jalan masuk. Kedua, oleh karena dia, kita juga beroleh jalan masuk. Ada tiket, kita boleh masuk, saudara, jalan masuk. Artinya apa? Akses, bisa masuk. Jalan masuk kepada raja. Itu berarti kita sudah punya modal untuk masuk ke sana. Karena apa? Karena tidak sembarang orang bisa masuk. Kita mau bertemu dengan presiden, peraturannya banyak. Harus permisi, mungkin akan dicek latar belakang kita. Kamu baik gak? Kalau di Indonesia mungkin surat kelakuan baik gitu. Memang sampai hari ini saya gak pernah ketemu surat berkelakuan jahat, tapi biasanya surat kelakuan baik. Belum cukup itu, ada syaratnya lagi. Saudara, sekarang untuk bertemu dengan Tuhan sudah ada jalan masuk bagi orang beriman ya. Jadi kalau kita beriman, kita sudah berdamai dengan Allah, ada akses masuk. Kuncinya ada di mana? Dipegang oleh siapa? Yaitu Yesus melalui dia. Bisa disogok gak? Tidak. Jangan pikir kalau saya ada uang, saya di dunia kaya raya, nanti saya bisa sogok supaya saya bisa masuk surga. Tidak. Karena aksesnya harus melalui Yesus. Jadi saudara, orang yang tahu bahwa dirinya telah dibenarkan, dia tidak mudah goyah. Dia tidak mudah goncang. Hidupnya kacau, ya gak masalah. Karena dia selalu berpedoman bahwa segala sesuatu tidak berdasarkan keadaan. Keadaan boleh kacau, tapi orang Kristen harus tetap teguh. Dompet boleh tipis, tapi iman tetap setia kepada Tuhan. Masalah ada, tapi tetap setia kepada Tuhan. Waktu saya melayani di Surabaya, ada seorang anak gadis, dia anggota pemuda kita itu, suatu hari dia diantar papanya itu ke kantor. Naik mobil dari rumah diantar ke kantor. Tapi karena jalanan macet, maka papanya turunkan dia di seberang. Sebab kalau ke kantornya
walaupun hanya seberang itu harus putar lagi ke mobil kan, harus putar lagi. Supaya cepat dia gak terlambat, maka dia diturunkan ke seberang. Ada lampu merah, nanti kalau sudah lampu hijau dia jalan tinggal masuk ke kantor. Waktu dia berjalan, anak ini sebentar lagi mau menikah. Dia berjalan, lewati sana, ada sepeda motor. Dia terobos lampu merah, tabrak dia. Lewatin tak berapa meter. Dan dia langsung gak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian dia meninggal dunia. Mamanya sangat sedih sekali. Papanya tidak bisa terima, yang akhirnya kami tahu dia sudah sampai lama dia tidak ke gereja. Waktu di tempat persemayaman, mamanya nangis. Hari pertama dia nangis sampai pingsan nangis. Tapi hari kedua dia tidak lagi demikian. Setelah acara kuburan selesai, dia sudah tenang. Teman-temannya bertanya kepada dia, "Kenapa ibu, hari pertama engkau nangis sampai begini dahsyat, tapi hari kedua engkau tidak lagi?" Dia bilang, dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keadaan seperti ini bukan atas kemampuan saya untuk mengubahnya. Itu sudah terjadi. Yang penting bagi saya adalah saya harus kuat menghadapi keadaan ini. Saya harus setia kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ibu itu tidak sampai begitu mendalami ayat-ayat ini, tapi dari apa yang dia ceritakan, saya mengambil kesimpulan bahwa orang yang hidup beriman, dia memiliki damai sejahtera walaupun di luar tidak damai. Walaupun di luar ada masalah. Karena yang paling penting adalah damai sejahtera daripada Allah. Ketika iblis mengingatkan dosa kita masa lalu, saudara, karena kita manusia, kita punya salah, kita punya dosa masa lalu. Jawaban yang paling jitu adalah aku telah dibenarkan oleh darah Kristus. Seorang bapak gereja bernama Agustinus, dia itu sudah bertobat. Dia itu sudah mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi waktu dia masa pemuda, hidupnya itu sangat kacau. Suka main dengan wanita-wanita. Suatu hari, saudara, dia bertemu dengan wanita-wanita yang dulu pernah dia main-main begitu. Wanita itu mengganggu dia. Kamu kan gini-gini. Kamu kan dulu begini-begini. Dia bilang, benar. Aku bukan Agustinus yang dulu lagi. Aku adalah Agustinus yang baru. Aku adalah Agustinus yang sudah diampuni. Aku adalah Agustinus yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Aku bukan Agustinus yang dulu lagi. Artinya apa, saudara? Artinya orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia tidak perlu duduk selalu merenung, memikirkan masa lalunya yang gelap itu. Dia harus maju ke depan, tetap kuat. Dia melangkah ke depan. Karena hidup manusia itu melangkah maju, bukan melangkah mundur, saudara. Memang di olahraga diajarkan langkah-langkah mundur, tapi tidak selalu demikian. Engkau kalau jalan pakai mundur, engkau akan disebut orang mereng-mereng dikit tuh. Maka langkahnya maju. Ketika kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, ketika kita dihina
Mungkin secara manusia kita merasa tidak layak di hadapan manusia. Ketika dunia menolak. Tapi ingat, kalau kita percaya kepada Dia, kepada Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Kristus, maka kita dilayakkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, mengapa kita harus tetap kuat, saudara? Kita mesti tetap kuat karena penderitaan membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Di ayat yang ketiga, saudara, saya bacakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Inilah bagian yang sulit. Paulus tidak berkata nikmati penderitaan itu, bukan. Tapi Paulus berkata bermegahlah di dalam penderitaan. Saudara, kok ajaran firman Tuhan itu aneh-aneh ya. Kita yang menderita sombong atas penderitaan gitu kira-kira. Merasa hebat kalau kita menderita, saudara. Kadang-kadang kan diajarkan kita demikian. Bermegahlah atas kesulitan yang engkau alami. Kalau hari ini engkau merasa sulit dalam hidup, bermegahlah. Kenapa bermegah? Karena kita punya Tuhan. Coba kita perhatikan di ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan-kesengsaraan. Apa itu kesengsaraan, saudara? Kesengsaraan itu dalam hidup kita itu bisa berarti ada tekanan, ada himpitan, ada penderitaan yang berat. Setiap kita manusia, kita terlihat baik-baik saja, tapi kita pernah melewati masa-masa yang tidak baik-baik saja, yang orang lain mungkin tidak tahu, yang orang lain mungkin tidak pernah membayangkan. Itu sebabnya, saudara, maka firman Tuhan mencatat kesengsaraan itu seperti anggur yang diperas. Terkadang Allah mengizinkan perasan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karakter kita dibentuk. Bagaimana mengetahui kita ini orang sabar, saudara? Coba, bagaimana mengetahui bahwa kita ini orang sabar? Supaya kita membuktikan kita orang sabar, harus tampil orang yang selalu mengganggu kita, yang memancing emosi kita, yang membuat kita marah, yang selalu mengganggu setiap hari, pagi, siang, sore, malam, mengganggu, selalu menggoda, selalu membuat kita emosi. Tapi kalau kita bisa lewati itu, saudara, doalah pada Tuhan. Itu berarti kita sedang dilatih kesabaran kita. Jadi gambaran daripada Tuhan kesengsaraan itu diperas. Waktu engkau diperas, engkau dibentuk karakter. Jangan mengaku engkau sabar menunggu pesawat yang telat sampai 5 jam. Tapi waktu engkau menunggu, engkau ngomel-ngomel. Itu namanya tidak sabar. Memang engkau menunggu, tapi ngomel-ngomel. Ada gak orang gitu? Ada, saudara. Bukan di sini, tapi di tempat lain. Pesawatnya telat 5 jam. Mulai dia ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel sini, ngomel-ngomel panjang lebar. Orang bilang hebat ya, kamu sabar tunggu ya. Bangga dia. Padahal waktu dia tunggu, dia ngomel-ngomel, marah-marah lagi, saudara. Nah, di dalam kesengsaraan itu di sini dikatakan, karena sengsara itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu berarti apa? Bertahan. Dalam bahasa aslinya itu disebut hupomone. Hupomone itu artinya bertahan di bawah
beban, tetap berdiri, tidak menyerah. Itu ketekunan. Bukan pasif, bukan ditahan, bukan, tapi bertahan, kuat dia, aktif. Inilah iman daripada orang yang benar-benar percaya. Dengan demikian, saudara, maka di ayat selanjutnya dikatakan di sini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Karena kita bertekun, maka menimbulkan tahan uji. Tahan uji artinya seperti emas yang dibakar. Makin api makin besar dibakar, tapi emas tetaplah emas. Dengan demikian punya keyakinan yang pasti, bukan sekedar harapan kosong, saudara. Karena Roh Kudus yang dicurahkan itu ada kasih dalam hati kita. Jadi progres rohaninya dalam hidup kita adalah ada penderitaan. Tapi karena kita tekun, maka ada perubahan karakter kita. Karena perubahan karakter kita, maka timbullah pengharapan. Allah tidak membuang penderitaan kita. Makanya kalau kita berdoa, kita jangan berdoa lagi, Tuhan buanglah penderitaanku. Jangan begitu. Tuhan buanglah kesusahanku, bukan begitu. Tapi doa kita mestinya, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi penderitaan ini. Gampang tidak? Ngomong gampang. Mari kita akan belajar mempraktekkannya, saudara. Jadi dia memakai hidup kita untuk membentuk, untuk dibentuk. Supaya apa? Supaya hidup kita itu pelan-pelan menyerupai Kristus. Maka hari ini kita gak boleh tanya lagi, mengapa aku menderita? Mengapa aku susah? Mengapa aku begini? Ternyata memang kita harus menderita karena kita orang Kristen. Seorang penulis ditanya oleh seorang pemuda, Pak Pendeta, mengapa kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus harus hidup menderita? Dia bilang, mengapa tidak? Karena memang kita sebagai orang percaya harus hidup menderita. Itulah kunci jawabannya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana tetap kuat? Karena kasih Kristus tidak pernah berubah. Inilah puncak dari iman kepercayaan kita sebagai orang percaya. Kasih Kristus tidak pernah berubah. Ketika kita masih lemah, Alkitab mencatat, Dia sudah mengasihi kita. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mampu, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih melawan Dia, ketika kita tidak menghormati Dia, Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu, saudara. Itu sama seperti seorang ibu. Ketika si anak belum lahir, si mama sudah mengasihi anaknya. Dari mulai perut dia kasihi. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Waktu kecil dia mengasihi, kasih dia makan, minum susu dan sebagainya. Dibesarkan. Saudara, bayangkan kalau si anak setelah dewasa, dia jadi kurang ajar. Dia jadi tidak menghormati orang tua. Betapa sakit hatinya orang tua itu, bukan?
Itu sebabnya saudara, perlu ada kasih. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan kepada orang percaya terhadap anak-anak kita sekalipun, yaitu kasih yang tidak bersyarat. Seperti kasih seorang ibu yang rela berkorban. Bahkan dia memberi diri antara hidup dan mati. Di ayat 8, saudara, ayat terakhir mencatat, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kata ini menunjukkan bahwa ada bukti, ada praktek daripada Tuhan kita, bahwa Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih belum layak. Dia mengasihi kita ketika kita masih kurang ajar kepadanya, dan sekarang boleh jadi anak-anaknya. Dengan demikian saudara, maka kita sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan, kita harus selalu memandang kepada Tuhan. Dia yang membenarkan kita, Dia yang menerima kita, Dia yang mengasihi kita. Dan kita mesti koneksi kepada Dia setiap hari, karena Dia bisa kita temui, tidak perlu melalui pulsa, tidak perlu melalui kabel, melalui doa, penyembahan, dan ketaatan. Dengan demikian saudara, maka penderitaan yang kita alami tidak pernah sia-sia. Jadi saudara, karena kasih Tuhan begitu hebat terhadap diri kita, dan karena kita mesti kuat dan teguh di dalam kasih Kristus itu, maka kita harus mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan sebagai orang percaya. Apa yang kita pelajari untuk kehidupan zaman sekarang? Kita kuat bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus telah membenarkan kita. Itu sebabnya jangan tunggu kesempatan kalau kita mau melakukan kebajikan, kebaikan, atau memberikan kebenaran kepada orang lain. Karena Yesus telah melakukannya untuk kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur sekaligus berterima kasih kepadamu. Pakailah kehidupan kami supaya kami boleh sungguh-sungguh tetap setia kepadamu Tuhan. Memang ada kesulitan, memang ada masalah, memang ada persoalan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan, biarlah kami tidak pernah goyah, kami tetap setia, kami tetap taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.